Nah, selamat datang kembali ke Educlass dan kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Perhitungan-perhitungan dalam teori kinetik gas memiliki landasan bahwa gas yang dihitung adalah gas ideal atau gas yang memenuhi beberapa aturan, antara lain partikel gas sangat banyak, ukuran partikel gas sangat kecil, molekul bergerak secara acak, partikel gas terdistribusi secara merata, berlaku hukum Newton tentang gerak, gaya antar partikel diabaikan, dan setiap tumbukan bersifat penting sempurna dengan berlaku hukum kekalahan momentum. Nah, untuk menghitung teori kinetik gas, kita pertama-tama harus mengetahui beberapa hukum-hukum. Pertama, kita akan membahas tentang hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa untuk jumlah tetap gas ideal di suhu yang sama, maka tekanan dan volume gas merupakan hubungan proporsional terbalik, atau bisa disederhanakan dengan P1 V1 sampai dengan P2 V2. Nah, hukum Boyle ini menyatakan bahwa ketika P atau pressure naik, maka V atau volume akan turun, karena mereka berhubungan terbalik. Kemudian kita akan menggunakan juga hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa pada tekanan konstan, volume gas akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Artinya, bila disederhanakan, kita bisa menulisnya dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, artinya ketika V atau volume naik, T atau temperatur juga akan ikut naik. Dan terakhir kita akan menggunakan juga hukum Gay-Lussac, di mana menyatakan bahwa tekanan suatu gas yang masanya tetap akan berbanding lurus dengan suhu mutlak saat volume konstan. Nah, kita bisa menuliskannya dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sama dengan hukum Charles, ketika P atau pressure naik, maka T atau temperatur juga akan naik. Nah, dan bila kita gabungkan ketiga hukum ini, kita mendapatkan hukum gabungan. Di mana hukum ini bisa dikatakan sebagai rumus utama atau rumus yang bisa langsung digunakan, yakni P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Bisa dilihat di sini sebenarnya sama aja dengan tiga hukum yang tadi, cuma bisa dicoret. Misalnya apabila kita ingin menggunakan hukum Boyle, maka T tinggal dicoret, dan seterusnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa di ketiga hukum ini, T yang digunakan adalah temperatur dalam Kelvin. Artinya ini adalah suhu mutlak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini merupakan perpanjangan dari hukum-hukum gas, di mana PV sama dengan nRT serta PV sama dengan N besar KT. Sebenarnya sama dengan hukum penggabungan tadi, yakni PV per T, di mana T-nya dipindahkan ke ruas kanan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa kita sudah mengetahui bahwa P adalah pressure atau tekanan, V adalah volume, dan T adalah temperatur. Nah, N apa? N sama dengan N dalam kimia, N kecil dalam kimia, yakni jumlah mol. R besar adalah konstanta gas sempurna. Itu 8,314 Joule per mol Kelvin. K adalah konstanta Boltzmann. Dan konstanta Boltzmann ini bernilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Oke. Nah, dan terakhir kita juga akan menggunakan N besar, di mana N besar ini adalah jumlah partikel yang bernilai
N atau mol dikali dengan L, yakni bilangan Avogadro, sama seperti kimia. Nah, massa jenis pada gas ideal mengikuti hukum sebagai berikut. Rho sama dengan P dikali MR atau molekul relatif, massa relatif, dibagi RT. Ini juga menggunakan satuan-satuan yang sama dengan kimia. P pressure, MR massa relatif, dan RT ya R-nya adalah 8,314 dikali 8,34 Joule bagi mol Kelvin, dan T adalah temperatur Kelvin. Nah, sebenarnya massa jenis gas idealnya digunakan di mana? Kita akan menggunakannya di kelajuan efektif gas. Nah, menggunakan teori gas ideal tadi, kita sudah mengetahui bahwa partikel gas sangat banyak. Namun, apabila kita ingin mengetahui kecepatannya, sangat sulit untuk menentukan satu saja gitu, kecepatan satu partikel saja. Oleh karena itu, dengan perhitungan statistika, kita menemukan bahwa ternyata kita bisa kurang lebih menghitung atau menebak bahwa kecepatan partikel adalah VRMS atau good mean square, di mana artinya kecepatan partikel dikuadratkan, kemudian di total, misalnya kita punya 3 partikel, 1, 2, 3, kita total semua hasil kuadratnya, dan kemudian kita kata-kata. Itulah artinya good mean square. Jadi, kan ini RMS adalah good mean square. Nah, kita balik, jadi kita square dulu, atau kita kuadratkan, kemudian kita mean, atau kita buat rata-ratanya, dan kemudian kita akar, atau kita good. Nah, RMS ini, kita bisa gunakan beberapa rumus, yakni saat 3 KT per M0 sama dengan akar 3 RT per MR serta 3P per Rho. Nah, massa jenis gas ideal tersebut bisa kita gunakan di rumus yang ini, di mana M0 ini juga adalah massa dari gas yang akan kita hitung. Dan kemudian kita juga bisa menghitung tekanan gas. Jadi terlepas dari persamaan gas ideal tadi, apabila kita mengetahui gas ini ada dalam ruang tertutup, kita bisa menggunakan dua rumus, yakni P sama dengan 1/3 M0 atau massa VRMS kuadrat dikali N per V sama dengan A2/3 Eka kata-kata atau energi kinetik kata-kata dikali N per V. Nah, tekanan ini kemudian kita bisa gunakan di rumus persamaan gas ideal untuk mencari satuan-satuan tertentu yang mungkin kita belum mengetahui. Nah, kita akan membahas tentang ini, Eka, energi kinetik dalam gas. Nah, kita sudah mempelajari Eka mungkin di misal bola atau bola yang dilempar atau bola yang menggelinding dan seterusnya. Nah, untuk Eka dalam atau energi kinetik dalam gas sendiri lumayan berbeda. Kita harus pertama-tama mengetahui gas itu monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Nah, untuk di level SMA, kita akan umumnya membahas mengenai gas monoatomik dan gas diatomik. Gas monoatomik, seperti misalnya He,
Ne dan air, yaitu helium dan argon misalnya, adalah gas-gas yang mau-mau aja diem sendirian gitu. Misalnya kita bisa menemukan partikel helium yang satu saja gitu, tidak bergabung dengan helium yang lain untuk membuat molekul. Nah, gas-gas monoatomik ini dikatakan memiliki 3 degrees of freedom atau F atau derajat kebebasan. Misalnya He ya. Nah, degrees of freedom ini atau DOF atau F atau derajat kebebasan menyatakan sebenarnya ini atom gas ini tuh bisa gerak gimana aja sih. Nah, untuk gas monoatomik dia kan berada di ruangan 3 dimensi ya. Misalnya ini adalah atom gas He atau partikel He. Nah, dia ada di bidang X, Y, dan Z. Dan dikatakan dia bisa gerak di setiap bidang tersebut. Jadi dia bisa ke kiri, ke kanan, bisa ke atas, ke bawah, dan bisa ke depan, ke belakang. Nah, dikatakan 3 derajat kebebasan itu adalah F sama dengan 3. Atau di sini disebut sebagai F trans atau F translasi ya. Disebut F translasi ini adalah derajat kebebasan untuk bergerak di bidang X, Y, Z. Kemudian kita juga bisa melihat gas diatomik. Gas diatomik adalah gas-gas yang gak mau sendirian. Jadi gas ini gak mau menjadi satu atom, jadi dia harus berkumpul dengan atom yang lain untuk membuat molekul diatomik. Seperti misalnya H2, N2, dan sebagainya. Gas-gas ini memiliki degrees of freedom yang sedikit lebih rumit, di mana dia memiliki 3 jenis derajat kebebasan, yaitu F trans, sama seperti gas monoatomik tadi, kemudian F fib atau F vibrasi, dan terakhir adalah F rot atau F rotasi. Perhatikan bahwa gas diatomik akan berbentuk seperti ini. Nah, gas-gas ini sama seperti gas monoatomik bisa bergerak atas bawah, kiri kanan, dan depan belakang. Nah, kemudian vibrasi ini apa? Gas ini bisa bervibrasi misalnya seperti ini. Dia bisa bergerak satu sama lain. Dan terakhir ada F rotasi, yang dimana misalnya gas ini berrotasi ya, bergerak misalnya searah jarum jam, kan dia berrotasi ya. Nah, kita lihat bahwa vibrasi memiliki 2 degrees of freedom. Tadi kan dekat jauh, dan kemudian F rotasi memiliki 2 degrees of freedom juga, di mana dia bisa bergerak berputar misalnya di bidang X dan bidang Z. Tapi dia tidak memiliki energi yang cukup untuk bergerak di bidangnya sendiri. Jadi degrees of freedom-nya dikatakan hanya 2. Nah, kita sudah mengetahui bahwa F translasi tadi ada 3. Jadi di total gas diatomik memiliki F sampai dengan 7. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Degrees of freedom pada gas diatomik itu terbagi menjadi beberapa suhu, yaitu pada suhu rendah atau kurang lebih 250 Kelvin. Dia tuh hanya memiliki 3 degrees of freedom. Kenapa? Karena dia hanya bisa melakukan translasi atau gerak pada bidang X, Y, Z. Panas atau kalorit belum cukup untuk memberikan energi yang cukup bagi gas-gas diatomik untuk melakukan vibrasi atau rotasi. Selanjutnya, suhu sedang atau sekitar 500 Kelvin, dia sudah memiliki cukup energi untuk melakukan rotasi. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa degrees of freedom-nya 3 plus 2 atau 5. Atau translasi ditambah rotasi. Dan pada suhu tinggi, sekitar 1000 Kelvin, dia memiliki 7 degrees of freedom.
yakni translasi, vibrasi, dan rotasi. Nah, lantas apa guna dari kita mengetahui degrees of freedom? EK atau energi kinetik pada gas itu memiliki rumus energi kinetik rata-rata sama dengan degrees of freedom dibagi 2 K T, dimana kita sudah mengetahui K ini adalah konstanta Boltzmann dan T ini adalah Kelvin, temperatur dalam Kelvin, dan ini F adalah degrees of freedom atau derajat kebebasan. Nah, tentu saja energi-energi kinetik ini akan menghasilkan total energi dalam gas. Jadi bisa dikatakan juga energi total dalam gas. Kan tadi kita sudah mengetahui bahwa partikel itu sangat banyak ya. Jadi energi total dalam gas itu bisa dinyatakan dengan U sama dengan N besar. Sekali lagi, N besar itu adalah jumlah partikel yang merupakan mol dikali dengan bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro, itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, U sama dengan N dikali EK, kata-kata yang kita dapatkan dengan tadi F per 2 KT. Baik. Akan membahas latihan soal. Untuk nomor 1, diketahui bahwa suatu bejana memiliki volume atau volume awal 6 meter kubik dan memiliki tekanan awal 3 Pascal. Perhatikan bahwa di sini dijelaskan bahwa suhu tetap, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa T1 sama dengan T2 atau suhu awal sama dengan suhu air. Kemudian disebutkan juga gas tersebut memiliki tekanan menjadi 6 Pascal. Jadi P2 sama dengan 6 PA. Ditanyakan volume 2 atau volume akhir, sehingga kita bisa menggunakan di sini hukum Boyle, di mana P1 V1 sama dengan P2 V2, sehingga 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali V2. Dicoret, kita menemukan bahwa V2 adalah 3 meter kubik. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal 2. Diketahui volume awal atau V1 adalah 1,2 liter. Kemudian P1 atau tekanan 1 adalah 1 atmosfer. Dan suhu awal adalah 27 derajat Celcius. Nah, perhatikan bahwa dalam teori kinetik gas kita harus menggunakan suhu dalam Kelvin atau T besar. T besar sama dengan 273 ditambah 27 atau suhu Celcius, sehingga kita mendapatkan bahwa suhu awal ada 300 Kelvin. Nah, bejana tersebut dikompresi sehingga tekanan gas menjadi atau P2 menjadi 1,2 atm dan volume berubah menjadi 1,1 liter. Ditanyakan suhu akhirnya berapa? Maka kita bisa menggunakan hukum gabungan atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kita masukkan angkanya, kita menemukan bahwa 1 dikali 1,2 per 300 sama dengan 1,2 dikali 1,1 per T2. Perhatikan bahwa dalam rumus-rumus seperti ini, satuan tekanan misalnya sangat tidak perlu menggunakan rumus tertentu, melainkan karena ini adalah rumus perbandingan, yang penting adalah satuan pada ruas kiri sama dengan satuan di ruas kanan. Perhatikan bahwa saya menggunakan 1 atmosfer di kiri, sehingga saya juga menggunakan 1,2 atmosfer di kanan. Nah, mengetahui hal tersebut, kita bisa menghitung T2, dan di sini
kita dapatkan bahwa T2 adalah 330 Kelvin, atau gas di dalam bejana mengalami kenaikan suhu sebesar 30 Kelvin. Nah, untuk soal terakhir, kita akan mencari energi kinetik rata-rata partikel gas tersebut. Oke. Pertama-tama kita mengetahui suhu 57 derajat Celcius. Jadi, T adalah 273 ditambah 57 sama dengan 330 Kelvin. Nah, kita juga mengetahui bahwa partikel gas ini diasumsikan monoatomik. Sehingga dengan jelasan tadi, kita juga mengetahui bahwa F atau degrees of freedom dalam gas monoatomik ini adalah 3, atau F translasi saja. Nah, kita akan menggunakan rumus atau bentuk umum dari energi kinetik, yakni energi kinetik rata-rata adalah degrees of freedom atau F per 2 dikali KT. Sehingga kita bisa menghitung 3 per 2, K-nya adalah konstanta Boltzmann yang kita tahu 1,38 dikali 10 pangkat minus 23. Dan T-nya adalah temperatur yang sudah kita hitung dan kita menemukan bahwa ini adalah 330 Kelvin. Oke, apabila saya masukkan ke kalkulator, maka hasilnya adalah kurang lebih 6,831 dikali 10 pangkat minus 21 Joule. Kenapa kita tahu ini ada Joule? Kita perhatikan bahwa konstanta Boltzmann memiliki satuan Joule per Kelvin. Dan kita memiliki satuan temperatur dalam Kelvin. Jadi kita coret dan kita temukan bahwa hasil akhirnya memiliki satuan dalam Joule. Sekian dan terima kasih.